Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin memaparkan materi kami tentang laporan bisnis pada mata kuliah Komunikasi Bisnis. Adapun anggota dari kelompok 6 yaitu yang pertama Darmila dengan NIM 205150663, Dwi Ananda dengan NIM 205150081, Fatima Inas Assegaf dengan NIM 205150079, Nadifa Jamal dengan NIM 205150077, Rosdiana DJ dengan NIM 205150080. Baiklah, adapun bagian pokok laporan bisnis. Yang pertama, pendahuluan, kedua, teks, ketiga, penutup. Pendahuluan. Dalam dunia bisnis, persaingan selalu terjadi antara perusahaan yang satu dengan yang lainnya, atau antara seseorang dengan orang lainnya. Persaingan ini baik dalam bentuk meraih keuntungan maupun dalam meraih prestasi. Maka daripada itu perusahaan harus lebih mantap dalam bersaing di dunia bisnis, agar tidak tertindas oleh pihak yang lain. Oleh karena itu, agar perusahaan bisa berjalan dengan baik, maka perusahaan harus mempunyai laporan perusahaan atau laporan bisnis. Lembaga-lembaga organisasi untuk semua jenis bisnis, pemerintah jasa, dan sosial dihadapkan dengan berbagai macam tugas harian, seperti pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Untuk semua level organisasi, mulai dari manajemen level bawah, manajemen tingkat menengah, hingga manajemen puncak, semuanya memerlukan berbagai macam informasi yang sangat diperlukan bagi proses pengembalian keputusan. Proses pengembangan informasi tersebut akan menghasilkan suatu laporan. Laporan bisnis adalah dokumen faktual dan objektif yang dipergunakan untuk tujuan bisnis tertentu. Himsir dan Beatty mendefinisikan laporan bisnis adalah suatu pesan yang objektif dan tersusun teratur yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari suatu bagian organisasi atau dari suatu instansi ataupun lembaga ke lembaga yang lainnya untuk membantu pengambilan keputusan dan perusahaan masalah. Jenis-jenis laporan bisnis. Laporan bisnis dapat digolongkan ke dalam berbagai jenis menurut fungsi. Yang pertama, berdasarkan fungsinya, yaitu laporan informasi dan laporan analitikal. Yang kedua, berdasarkan subjeknya. Suatu laporan dapat dibedakan berdasarkan departemen tempat laporan tersebut diperoleh. Sebagai contoh, adanya laporan akuntansi, laporan periklanan, laporan pengumpulan kredit, dan laporan pembelanjaan. Yang ketiga, berdasarkan formalitasnya, yaitu laporan formal dan laporan informal. Yang keempat, berdasarkan keasliannya, yaitu laporan otoritas, laporan sukarela, laporan swasta, laporan publik. Berdasarkan frekuensinya. Pertama, laporan berkala. Laporan dapat disusun secara harian, mingguan, bulanan, semesteran, dan tahunan. Termasuk dalam laporan berkala antara lain laporan bursa saham setiap jam, laporan penjualan setiap hari, laporan biaya setiap minggu, laporan produksi setiap bulan, laporan komite setiap kuartal, dan laporan anggaran tahunan. Yang kedua, laporan khusus. Laporan khusus ditulis ketika ada kebutuhan terhadap suatu informasi yang unik atau khusus, seperti munculnya krisis dalam perusahaan. Berdasarkan jenisnya. Yang pertama, laporan memorandum, laporan surat, laporan dalam bentuk cetakan, laporan formal. Berdasarkan kegiatan proyek. Dalam melakukan suatu proyek terdapat 3 jenis laporan, yaitu laporan pendahuluan, mencakup persiapan suatu proyek, hasil yang diharapkan, dan cara melakukan pelatihan pengawai. 2. Laporan perkembangan, mengenai perkembangan pelaksanaan proyek secara berkala. 3. Laporan akhir, mengenai akhir dari suatu pelaksanaan suatu proyek. Berdasarkan pelaksanaan pertemuan. Yang pertama, agenda. Yang kedua, resolusi. Yang ketiga, notulen. Yang keempat, laporan pertemuan.
C. Bagian pokok laporan bisnis. Yang pertama itu pendahuluan. Dalam bagian pendahuluan terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu A. Pemberi kuasa adalah orang yang memberi laporan atau yang meminta laporan. B. Layout atau rencana presentasi yang menceritakan kepada pembaca apa saja yang akan dibahas dalam laporan. C. Masalah biasanya didefinisikan di awal bab pendahuluan sebelum pertanyaan mengenai maksud atau tujuan laporan. D. Maksud penulisan laporan harus tampak di bagian pendahuluan. Elemen tersebut merupakan hal yang sangat penting dalam suatu laporan. Istilah lain untuk maksud penulisan antara lain tujuan, misi, strategi, atau sasaran. E. Ruang lingkup berkaitan dengan luas, cakupan, atau batas suatu pokok bahasa untuk sebuah laporan. F. Metodologi mengacu pada metode pengumpulan informasi. Data bisa dikumpulkan dengan membaca bahan-bahan di perpustakaan, melakukan wawancara, survei, atau eksperimen. G. Sumber-sumber primer atau sekunder meliputi publikasi, majalah, jurnal, surat kabar, catatan perusahaan, memo, surat hasil, wawancara, karyawan, dan sebagainya. H. Latar belakang dari situasi yang sedang diteliti kadangkala dimasukkan jika pembaca memerlukan latar belakang informasi untuk memperoleh gambaran menyeluruh dan pemahaman yang jelas terhadap suatu pembahasan. I. Definisi istilah perlu dicantumkan jika menggunakan istilah yang memiliki beberapa penafsiran. J. Keterbatasan misalnya dalam hal dana, waktu, asisten peneliti, atau data yang tersedia. K. Menambah perangkat lunak dan perangkat keras, membangun kantor perwakilan, dan lain sebagainya. 2. Teks. Bagian terpanjang dari suatu laporan bisnis adalah tubuh dan isi atau teks. Dalam bagian ini dikembangkan diuraikan hal-hal yang penting secara terperinci. Penulisan laporan bisnis yang baik harus mencakup temuan fakta yang penting dan relevan serta membuang hal-hal yang tidak perlu dan tidak relevan dalam maksud penulisan laporan tersebut. 3. Penutup. Bagian penutup berfungsi untuk merangkum laporan secara menyeluruh, mengambil kesimpulan, atau memberikan rekomendasi. D. Pengorganisasian isi dalam laporan bisnis. Bentuk penyusun suatu laporan memiliki daya tarik tertentu yang akan mempengaruhi pembacanya. Kebutuhan calon pembaca juga harus dipertimbangkan manakala memiliki rencana perorganisasian untuk seluruh tubuh laporan. Cara menyusun laporan bisnis terbagi menjadi dua, yaitu cara deduktif dan cara induktif. Cara deduktif yaitu menggambarkan laporan dari belakang ke depan atau menjelaskan ide-ide pokok atau rekomendasi terlebih dahulu sebelum menjelaskan hal-hal yang rinci. Cara induktif menjelaskan fakta-fakta yang ada sebelum ide-ide pokok, kesimpulan, atau rekomendasi yang dapat dikemukakan. B. Cara menyusun teks laporan bisnis terbagi menjadi 8 cara, yaitu membuat topik-topik atau kriteria. Kedua, menyusun suatu peristiwa atau berbagai kejadian. Ketiga, mendeskripsikan lokasi atau tempat. Keempat, menjelaskan suatu proses atau prosedur. Yang kelima, menyusun urutan tingkat kepentingan secara alfabet. Yang keenam, menyusun urutan tingkat familiaritas. Yang ketujuh, menyusun sumber-sumber yang digunakan. Metode ini cocok digunakan oleh pembaca yang sangat tertarik kepada sumber informasi setelah memilih sumber yang resmi. Yang ke-8, pemecahan masalah. Cara ini umum digunakan untuk mengorganisasikan suatu presentasi yang bersifat persuasi. C. Metode outline. Membantu melihat hubungan antara topik, membandingkan proposal dan judul, mengecek keterkaitan seluruh materi di dalam suatu susunan yang logis, dan menghilangkan tumpang tindih dalam menyusun subjudul. Penulisan laporan singkat. Laporan singkat hanya mencakup materi pendukung yang relatif sedikit. Bagi pencapaian komunikasi yang efektif, laporan singkat itu sendiri dapat berbentuk memo ataupun surat yang terdiri 1 atau 2 halaman.
Secara umum, laporan singkat dalam dunia bisnis jarang dilengkapi dengan halaman judul, surat pengantar, daftar isi, dan rangkuman, karena hanya terdiri atas 1 atau 2 lembar halaman saja. F. Membuat laporan bisnis yang baik. Laporan bisnis merupakan alat manajemen yang sangat penting dalam suatu organisasi. Oleh karena keterbatasan waktu, seringkali staf manajemen mengalami kesulitan dalam melakukan pemantauan atas berbagai kegiatan yang ada dalam unit-unit suatu organisasi. Tujuan mengembangkan laporan adalah membuat informasi sejelas mungkin. Katakan kepada para pembaca informasi yang akurat. Isinya menunjukkan suatu pertimbangan penulisan yang baik, dan format, gaya, dan organisasinya dengan kebutuhan pembaca. 1. Akurat. Mengatakan atau menyampaikan suatu kebenaran dengan benar. Jika tidak mengandung kebenaran, akan berakibat pada kemunduran, kemerosotan, atau bahkan semakin memudarnya reputasi suatu organisasi di hadapan masyarakat. 2. Keputusan yang baik. Laporan bisnis dibuat tidak hanya untuk kepentingan pihak inter saja, tetapi juga pihak luar organisasi, karena laporan bisnis merupakan dokumen resmi yang dibaca oleh masyarakat luas. Sudah sepantasnya untuk tetap menjaga etika bisnis. 3. Format, gaya, dan organisasi yang responsif. Sebelum menulis, Anda harus memutuskan apakah akan menggunakan format surat atau memo, apakah menggunakan gaya informal atau formal. Dalam hal ini, ajukan diri Anda sendiri pertanyaan sebagai berikut. A. Siapa yang berinisiatif membuat laporan? B. Apakah subjek yang akan dimasukkan ke dalam laporan? C. Kapan suatu laporan dibuat? D. Kemana laporan akan dikirim? E. Mengapa suatu laporan dibuat? F. Bagaimana sifat membaca? Baiklah, itulah presentasi dari kelompok 6. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.